warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghafaril mukawwiril laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir, insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah roh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin, Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Saya baru pertama dalam majelis ini. Sebelumnya sudah pernah lihat saya sini? Oh, TikTok. Oh iya. Asli baru ini. Oke, iya. Cantik luar biasa. Apa tadi ya? Aduh, grogi saya dibilang cantik. Nggak jadilah saya ceramahnya. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, salam kenal buat ibu-ibu semuanya. Saya diamanahkan hari ini menyampaikan tentang bab wudu, ya, fikih wanita. Temanya tentang wudu dan sholat, ya. Tapi sepertinya tidak sempat dua-duanya karena waktu kita cuma 30-35 menit. Tadi MC-nya bilang minta waktu foto, ada terpotong pula untuk foto, ya kan. Ya, jadi pelan-pelan saja, nanti kapan-kapan bisa kita ketemu lagi, kita sambung lagi. Nah, hari ini kita bahas satu-satu dulu, Bu, ya. Satu-satu boleh? Nah, bahas satu-satu dulu. Sekarang bahasnya tentang bab wudu dulu deh. Gimana caranya berwudu? Kalau memang maunya wudu dan sholat, tentu wudu dulu, betul ya? Nanti gimana kalau wudunya di tempat umum, dibuka jilbab atau tidak? Nah, kita bahas hari ini. Karena walaupun dia cuman bab wudu, tapi kalau sama saya mengajinya, itu tidak cukup nanti waktunya. Ya, untuk sholat kita tunda di pertemuan berikutnya. Cocok? Kalau nengok TikTok udah tahu tuh cocok, ya. Oke, baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita akan bahas untuk cara berwudu khusus bagi wanita. Kita mulai, ya. Mulai? Oke, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, untuk bab wudu itu wudu wajib, cuman wudu itu ada dua hukumnya. Yang pertama, wudu itu wajib kalau kita mau sholat, wajib kalau kita mau tawaf keliling Ka'bah. Kan umroh itu ambil niat, mikot, tawaf, sa'i, tahallul, selesai umrohnya kan. Nah, tapi khusus untuk tawaf itu wajib wudu. Batal wudu, harus ngambil wudu, lanjutkan lagi tawafnya. Misalnya tawafnya kan 7 kali tuh, sampai sekarang tahu tuh cuma 7 kali. Entahlah nanti bertambah, enggak tahu pula saya. Nah, misalnya kalau kita tawaf itu 7 kali, maka harus dalam keadaan berwudu. Kalau sa'i tidak wajib wudu. Jadi wudu itu wajib dalam dua hal. Pertama saat mau sholat, yang kedua saat mau tawaf. Selebihnya sunnah saja.
Wudu saat mau zikir sunnah, saat mau tidur sunnah, saat mau berhubungan badan sunnah, saat mau majlis taklim sunnah, semua sunnah kecuali saat mau sholat dan saat tawaf, termasuk saat baca Quran. Banyak ulama yang bilang sunnah saja, ya. Yang wajib wudu taklif wadai hanya sholat dan umroh saja, dan tawaf saja. Sampai sini paham? Nah, wudu itu ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, ibu-ibu, tidak boleh berwudu di bawah air yang dipanaskan langsung di bawah matahari dalam waktu yang lama. Misalnya di beberapa daerah di Provinsi Riau itu kan banyak yang airnya hitam, maka dia berwudu pakai air yang ditampung, air di luar rumah, air hujan, ya kan? Itu harus ditutup karena langsung dipanaskan di bawah sinar matahari sampai dalam waktu lama, itu dia tidak bisa dipakai berwudu. Oke? Kemudian air yang tidak bisa dipakai berwudu yang kedua adalah air yang bercampur dengan air sabun. Air sabun itu suci tapi tidak mensucikan. Contoh ya, ibu suka misalnya mandi langsung dengan air sabun, itu tidak boleh. Makanya air yang sudah bercampur dengan air sabun itu suci, wangi, tapi tidak mensucikan. Jadi yang boleh dipakai untuk berwudu hanya air yang ada di rumah kita, yang di kamar mandi kita. Kemudian air, maaf ya, air kayak penyulingan itu masih bisa. Kayak air, maaf, air mineral yang ibu minum-minum itu mungkin itu masih bisa. Ya, tetapi yang campur dengan air sabun itu nggak bisa. Sampai sini paham? Nah, yuk kita pelajari caranya. Wudu itu terdiri dari dua. Yang pertama ada sunnah wudu, yang kedua ada rukun wudu. Saya ulangi, yang pertama ada sunnah wudu, yang kedua ada rukun wudu. Sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi kita. Tapi wudunya sah, paham? Wudunya sah kalau ditinggalkan. Nah, ibu-ibu, yuk kita bahas apa saja rukun dan sunnah wudu. Saya akan kaitkan gimana kalau kita wudu ketika berada di luar atau tidak di dalam kamar mandi. Nanti kita bahas juga kalau sempat gimana kalau wudunya dalam WC dan seterusnya. Oke? Kita bahas dulu sunnah dan rukunnya. Yang pertama, sunnah wudu adalah istinja. Istinja itu apa artinya? Bersuci. Bahasa lain cebok. Dan yang gampang-gampang aja lah. Cebok. Cebok itu bukan rukun wudu, dia sunnah saja. Ustazah, saya habis buang angin, terus saya mau wudu, harus cebok enggak? Enggak, itu sunnah saja. Cebok dapat pahala, tak cebok enggak apa-apa. Salah kalau kita menganggap itu adalah wajib, sehingga nanti kita jadi malas jaga wudu 24 jam. Ada teman saya, dia malas jaga wudu 24 jam. Oi, ambil wudu lagi, oi. Kamu udah batal, malas aku cebok terus. Entah siapa yang nyuruh cebok. Jadi cebok itu boleh, dia sunnah, tapi jangan menganggap itu adalah wajib. Sampai sini paham ya? Saya nggak pengen karena ibu menganggapnya wajib, nanti ibu jadi malas untuk berwudu. Malas aku wudu, ngapa? Malas cebok. Anda ada yang nyuruh cebok, yang nyuruh tuh wudu gitu. Nah, jadi cebok itu sunnah. Dia bukan rukun wudu, dia sunnah wudu. Oke? Setelah cebok, tentu kita bersih-bersih kedua kamar tangan ya. Sunnah, ini sunnah. Bersih sela-sela jari, itu sunnah saja. Sunnah. Tidak wajib. Ini belum rukun, besti, belum. Ini masih sunnah. Kemudian masihkan air ke hidung, sunnah. Belum rukun, apalagi biasanya kumur-kumur, sunnah. Itu sunnah semua. Cebok, bersihkan sela-sela jari, sela-sela kuku, sunnah. Masukkan air ke mulut, kumur-kumur, sunnah. Masukkan air ke hidung, sunnah. Itu baru sunnahnya saja, belum wudunya itu. Jadi kalau tak cebok, tak bersihkan celah-celah jari,
tak masukkan air ke hidung, tak masukkan air ke mulut, sahkah wudunya? Sah, karena itu sunnah saja. Paham ya? Kita bukan meremehkan yang sunnah, tapi kita letakkan hukum wudu pada tempatnya. Sampai sini paham? Nah, setelah itu kan kita pasang niat. Apa niatnya? Sengaja aku berwudu, mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Gitu. Ustazah, boleh nggak niatnya cuman bismillah doang? Nggak bisa. Niat rukun. Paham ya? Nggak bisa cebok ya, besi sela-sela jari iya, masukkan air ke hidung iya, kumur-kumur iya, doa niat enggak bisa. Niat itu rukun, mesti ngomong itu, sengaja aku berwudu, mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Boleh enggak cuman bismillah doang? Enggak bisa. Niat bukan basmalah, jadi mesti dia pakai basmalah dan pakai niat. Paham? Nggak bisa bismillahirrahmanirrahim langsung muka, nggak bisa. Paham ya? Nah, yang kedua berarti rukun wudu udah berapa? Udah berapa rukun wudu? Satu baru. Dah, yang kedua adalah kita diwajibkan membasuh muka. Oke? Membasuh muka. Ingat ya, muka itu bukan disiram, tapi dibasuh. Afdalil wudu biqalilil ma. Justru afdalnya wudu itu dengan air yang sedikit. Ini wudu ndak jelas beda, entah mandi entah wudu. Buserak-serak. Ya, mak saya keluar dari kamar mandi habis ngapain mak? Habis wudu ya, basah. Padahal wudu itu tidak perlu air banyak, sedikit cukup. Karena yang disuruh itu membilas, bukan menyiram. Ada orang tak paham, kalau sikit air, ndak usah sholat lagi, ndak ada air doang ya. Padahal wudu satu aqua itu sah, oke? Itu sah saja. Nah, banyak orang nanya, niat itu sambil basuh muka ndak? Kan rukun wudu harus tertib. Satu, niat dulu, paham? Sepersekian detik baru kita basuh muka. Nah, pertanyaannya, gimana kalau kita membasuh muka untuk perempuan saat wudu, tapi kita di wilayah umum, tempat terbuka, misalnya di pom bensin, di kran bagian luar, atau di musola ada kran bagian luar, kamar mandinya tertutup, kita nggak bisa ngambil wudu, kita cuman wudunya di luar. Maka jawabannya, jangan buka kerudungnya. Famsahu ma dhahara minha. Basuh muka yang tampak saja. Oke? Ndak bisa juga, woi kalian baris ya, aku mau wudu, sondokkan aku. Ndak bisa. Dia tetap tempat umum, jangan buka kerudungnya, menutup aurat jauh lebih utama dibanding berwudu dengan membuka aurat. Jadi kalau seandainya kita di tempat umum, cukup basuh muka yang tampak saja. Tapi kondisi ini jarang sekali, karena kan kita ada di kamar mandi, oke? Yang ketiga, yang pertama tadi niat, yang kedua basuh muka 3 kali, yang ketiga adalah apa? Basuh muka, basuh tangan ilal marafiq, sampai ke siku. Nah, ini ulama berbeda mazhab. Ada yang mengatakan dari ujung kuku ke siku. Jadi cara basuh tangan kalau wudu begini. Ada yang mengatakan dari siku ke kuku. Nyampe di tempat wudu buka kelahi. Wih, kok gini? Kata ustadku gini ya. Kayak kau aja ada ustad. Aku ada ustad juga. Kata ustadku gini. Berkelahi-kelahi. Padahal dia perbedaan madhab. Jadi terserah, mau begini boleh, mau begini boleh. Nah, gimana kalau kita di tempat umum? Balik lagi, perempuan di tempat umum tetap jangan dibuka
Sing-singkan lengan bajunya, jangan. Bilas baju yang tampak saja, karena nutup aurat jauh lebih utama dibanding segala-galanya. Paham? Dah? Mulai gelisah. Karena kemarin ada yang cerita sama saya, Ustazah, masa teman saya berwudu ndak betul? Ndak betul gimana? Dia Ustazah, dibasahkannya bajunya sedikit Ustazah. Saya tanya, itu teman ibu wudunya di mana? Di luar atau dalam kamar mandi? Di luar Ustazah. Dia yang betul, ibu yang salah. Oh, saya yang salah. Jadi basuh saja nampak. Makanya usahakan tetap di kamar mandi. Nah, sekarang problemnya, kalau kita berada di dalam kamar mandi, terus kita pakai baju kerja yang susah kali ngangkat ke atas. Kan ada tuh baju ibu-ibu. Ini ada nih wajah-wajahnya kayak gitu nih. Susah kali ngangkat ke atas. Padahal kita di dalam kamar mandi, nggak ada cerita besti buka baju tuh sampai ke atas, supaya kena siku sampai ke atas. Oke? Pertama apa tadi? Niat. Kedua, basuh muka. Kalau di luar gimana caranya? Basuh yang tampak saja. Yang ketiga, tangan sampai siku atau siku sampai bawah, bawah sampai terserah ya. Yang penting kalau di luar jangan dibuka. Paham? Rukun nomor 4. Nomor 4 ya? Nomor 4, membasuh kepala. Membasuh kepala ini ulama juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan basuh kepala cukup 3 helai rambut saja, dicocol. Ada yang mengatakan sampai ubun-ubun. Imam Hanafi mengatakan langsung ke telinga. Imam Maliki mengatakan semua rambut. Ada yang mengatakan 3 helai cukup. Ada yang mengatakan sampai ubun-ubun basuh kepala kalau wudu. Ada yang mengatakan semua rambut, ada yang mengatakan langsung ke telinga. Tidak usah berkelahi-kelahi. Nyampe di tempat wudu, wih, kamu kok cuma 3 helai rambut aja, nggak sah wudu kamu. Ustadku bilang cuma 3 helai rambutnya. Ustadku bilang sampai ubun-ubun. Datang orang ketiga, ustadku lama tinggal di Madinah, ustadku bilang langsung ke telinga. Pening kepala, makin banyak ustad makin pening kepala. Sering mengaji makin pening, jangan mengaji lagi ya, kan ujung-ujungnya seperti itu. Itu perbedaan mazhab, terserah mau pilih yang mana ya, asal jangan berubah-ubah. Oke, sama dengan takbir, Allahu Akbar Syafi'i, Allahu Akbar Hambali, Allahu Akbar Hanafi, Allahu Akbar Maliki. Yang mana? Terserah. Selagi ada ulamanya. Yang tidak boleh itu Allahu Akbar. Itu tidak ada ulamanya. Ya, terserah. Asal jangan berubah-ubah. Jadi 3 helai rambut boleh, sampai ubun-ubun boleh, langsung ke telinga boleh, semua rambut boleh. Terserah mau yang mana. Semua ada ulama madhabnya. Paham sampai sini? Nah, kemudian rukun yang kelima. Apa yang kelima? Apa yang kelima? Telinga tidak rukun wudu. Tak pakai telinga tak apa-apa. Tak pakai telinga nggak apa-apa. Kalau saya salah semangat nih mah. Nggak basuh telinga nggak apa-apa. Jadi langsung ke kaki. Karena telinga itu cuman sunnah wudu saja. Dia tidak rukun wudu. Basuh kaki sampai mata kaki. Pertanyaannya, gimana kalau perempuan membasuh wudu, membasuh kaki di tempat umum, tetap jangan dibuka kaos kakinya, basuh apa yang tampak saja. Bilas kaos kakinya. Karena menutup aurat bagi perempuan adalah wajib. Oke? Wudu segampang itu. Makanya perempuan jaga wudu 24 jam ibu-ibu. Wudu itu justru lebih baik dengan air yang sedikit. Sengaja aku mengambil wudu mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Ambil air basuh mukanya, basuh tangan sampai siku, cocol 3 helai rambut aja, kaki selesai. Jaga wudu 24 jam. Habis wudu batal ambil lagi, batal ambil lagi, batal ambil lagi, batal ambil lagi. Orang yang mati dalam keadaan berwudu, maka matinya
mati syahid. Apa itu mati syahid? Tak merasakan sakitnya mati, tak ada hari perhitungan, langsung masuk surga. Kalau mati syahid. Tapi sholat, tak bisa wudu aja sholat subuh, tak bisa juga. Nah itu jaga wudu 24 jam. Nah yang habis wudu batal ambil lagi, segampang itu kok jaga wudu 24 jam. Angguk luar biasa, semangat jaga wudu nampaknya. Nah pertanyaannya, gimana kalau kami wudu di kamar mandi yang ada WC-nya Ustazah? Ini banyak betul yang tanya. Kita di kamar mandi kita ada WC-nya. Gimana cara kita mengambil wudunya? Apanya yang gimana caranya? Enggak apa-apa, cuman adatnya adalah belakangi WC-nya. Oke? Ini WC, cak-caknya. Maka belakangi WC-nya. Ambil air, belakangi WC-nya untuk ngambil wudu. Segampang itu saja. Oke? Ustazah, gimana caranya kalau kami ngambil wudu di toilet umum? Itu kan toilet umum. Kadang-kadang maaf ya, orang pipis dia tidak nyiram. Paham sampai sini? Maka cara yang pertama supaya terlindung dari hadas, supaya terlindung dari hadas ya, maka cara pertama pakai alas kaki ke toilet umum. Tapi ada kendala, ada loh pom bensin yang tidak menganjurkan pakai alas kaki ke toiletnya. Maka saya betulkan ada cara yang kedua. Apa cara yang kedua? Cara yang kedua adalah sebelum ngambil wudu siram dulu. Karena kita takut orang pertama tidak menyiram. Karena air kencing itu bisa habis najisnya cuman dengan disiram saja. Jadi siram dulu baru ngambil wudu. Kita takut orang pertama nggak nyiram. Paham? Ustazah, kita mau wudu di tempat yang toilet umum, maaf ya, sangat bau betul, sangat bau nggak apa-apa, ya tahan napasnya, selagi airnya aman dari najis nggak apa-apa. Artinya gini, jangan sampai kita mengira kayak gini, nggak usah lagi ngambil wudu, air tak ada do, airnya nggak enak, toiletnya bau, nggak usah lagi sholat, jangan sampai itu terjadi. Karena wudu itu sesimpel itu saja. Atau kalau mau aman boleh wudu pakai air mineral, silahkan aja, nggak ada masalah. Ya usahakan Bu jaga wudu 24 jam. Karena untuk mati syahid itu kita butuh modal. Kan saya udah bilang apa itu mati syahid. Mati syahid itu adalah tidak merasakan sakitnya mati, tak ada hari perhitungan, langsung masuk surga. Mati syahid itu mati dalam keadaan dalam majelis taklim, mati saat berdakwah, meninggal saat baca Quran, meninggal saat ibadah, meninggal saat di Mekah, meninggal saat zikir, itu mati syahid. Meninggal dalam keadaan berwudu, itu mati syahid. Masalahnya majelis taklim kita tak siap saat, kita mengaji tak siap saat, kita baca Al-Quran tak tiap saat. Mati syahid yaitu saat kita puasa, puasa juga nggak tiap saat. Ada peluang untuk mendapatkan mati syahid setiap saat, yaitu jaga wudu 24 jam. Maka kalau ibu tanya, Ustazah Nela pengen mati kayak gimana? Saya pengen mati dalam dua keadaan. Pertama, dalam keadaan berwudu, makanya kita jaga wudunya. Yang kedua, karena saya banyaknya di mimbar dakwah, maka saya ingin mati di mimbar dakwah. Artinya, kalau kita meninggal dalam majelis taklim, baik saya yang mengajarkan maupun ibu yang diajarkan, sama, mati kita mati syahid. Maka idealnya, semakin kita sakit, semakin kita semangat untuk ke masjid, karena jangan-jangan itu jadwal mati kita. Wih, anggo nggak takut mati gitu. Oke, paham ya? Nah, itu dia untuk bab wudu. Jadi tidak ada alasan kita untuk tidak berwudu walaupun di tempat umum. Yuk kita lanjutkan sedikit. Ada orang yang bilang, Zah, kalau kita berwudu nanti air mandi kita kalau masuk ke dalam bak mandi tidak bisa lagi dipakai wudu. Wah, ini tidak ada dalilnya sama sekali. Selagi air mandi kita tidak mengandung najis, tidak mengandung hadas, tidak ada masalah. Bahkan masuk misalnya Pepsodent sikit, masuk daun-daun yang berterbangan sikit, misalnya gitu ya.
masuk tanah sedikit, selagi airnya banyak, maka dia tetap bisa dipakai untuk berwudu. Sampai sini paham? Nah, itu ya. Tadi air yang tidak bisa dipakai berwudu, kemudian rukun dan sunnah wudu, yang terakhir yang ketiga. Nanti kalau dia mau bertanya silahkan. Apa saja yang membatalkan wudu? 1. Batal wudu kita kalau bersentuhan dengan yang bukan mahram. Siapa itu yang bukan mahram? Yang bukan mahram adalah orang yang bisa menikah dengan kita. Contoh, tetangga bisa nikah sama ibu, berarti batal. Iya, siapapun yang bisa menikah dengan kita itu mahram kita. Bersentuhan dengan dia membatalkan wudu. Yang kedua, batal wudu kita kalau tertidur lelap. Kalau tidak lelap tidak batal. Kalau cuman tidur angin aja, selayang, itu tidak batal. Misalnya ibu dengar ceramah ustadz dari habis isya sampai tarawih, ibu terkalok-kalok, tidak perlu ngambil wudu lagi, nggak apa-apa. Tapi kalau ibu tidur lelap, batal. Makanya kami di pesantren itu tidur, kan kurang tidur itu kakak kelas berdiri itu. Kalau sudah ada yang hampir lengket jidatnya ke sejadah, itu dipukul pakai sejadah, tuh kayak gitu, terbangun lagi, takut batal wudunya. Karena kalau batal wudu satu orang, berapa ratus shaf yang akan putus. Nah, 1, batal wudu ketika kita bersentuhan dengan yang bukan mahram. 2, tidur lelap. Oke? Yang ketiga, batal wudu kita kalau menyentuh alat kelamin langsung dengan tangan. Kalau garuk-garuk di luar tak batal. Kemudian yang keempat, batal wudu kita terkena hadas, najis. Kemudian yang keempat, batal wudu kita dalam keadaan haid, selesai. Ya. Tapi orang haid boleh nggak ngambil wudu? Boleh, cuman dia dapat fadilah kebiasaannya saja. Kok haid berhubungan badan, saat berhubungan badan. Dah itu saja. Oke? Nah, ingat itu aja. Yang lain tidak membatalkan wudu. Makan, minum, bercanda tidak membatalkan wudu. Jangan kayak teman saya, disuruh makan dia nggak mau. Yuk makan yuk. Aku udah ngambil wudu Daniel, udah nanti batal wudu aku. Jangan. Makan minum tidak membatalkan wudu. Ya, makan minum tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu itu yang jelas itu. Dia ada 6. 1 apa tadi? Bersentuhan dengan yang bukan mahram. 2, tidur lelap. 3, menyentuh alat kelamin langsung dengan tangan. 4, kena najis. Yang kelima, berhubungan. Yang keenam, buang keluarnya sesuatu di antara 2 lubang atau kedua-duanya. Kentut, buang angin kecil, buang air besar, batal. Oke? Dah, 6 itu saja. Jangan tambah-tambah lagi. Orang kita suka nambah-nambah. Contoh, yang membatalkan puasa kan cuma sedikit aja. Contoh ya, yang membatalkan puasa misalnya makan minum dengan sengaja, gila, muntah, haid, berhubungan badan. Titik. Orang kita suka nambah-nambah. Korek hidung batal gitu ya. Korek kuping batal ya. Keramas batal ya. Waktu saya kecil dulu katanya batal puasa, yaitu buang angin. Capek nahan angin sampai maghrib. Rupanya salah. Untung saya belajar. Jadi jangan ditambah-tambah. Yang membatalkan wudu cuman itu saja. Ya, yang terakhir tadi yang keenam apa? Keluarnya sesuatu dari kubur dan dubur atau di antara keduanya. Ya, termasuk keputihan dan seterusnya. Haid dan seterusnya. Buang air kecil, buang air besar. Itu saja yang membatalkan wudu. Nah, hati-hati kalau ibu sudah ngambil wudu. Ibu jangan suka was-was ya. Nah, kadang-kadang kita udah pengen jaga wudu 24 jam atau habis ngambil wudu kita suka mikir, tadi udah batal enggak ya? Udah batal enggak ya? Oh, kayaknya batal ya. Kayaknya batal ya. Itu jangan. Itu was-was. Itu dari khannas. Kan kita ini sendiri, musuh kita ada 5, Bu. Pertama siapa? Iblis. Kedua, setan. Yang ketiga, nafsu jahat.
Yang keempat, jin jahat. Jin ada yang baik, ada yang jahat. Itu yang jahat itu musuh kita. Jin itu juga menikah. Jin juga punya anak. Jin itu juga yang mengurus anak jin itu adalah laki-laki. Jin itu juga ke pasar. Yang ke pasar itu adalah laki-laki, dan pasar jin itu hari Jumat. Jadi kalau ada laki-laki ke pasar Jumat, jin lah itu. Kemudian yang keempat adalah khannas. Khannas itu terdapat dalam surat An-Nas. Dia jarang dibahas. Ya, qul a'udzu birabbil malikin ilahin min syarril waswasil. Kita berlindung kepada Allah dari was-wasnya si khannas. Was-was itu khannas. Tadi udah batal enggak ya? Udah batal enggak ya? Ambil wudhu lagi lah, ambil wudhu lagi. Ujung-ujung tadi kok kayaknya batal ya? Ambil wudhu lagi. Ujung-ujungnya bosan dah jadi ya wudhu. Jadi kalau enggak batal, jangan diragu-ragukan. Kalau enggak batal ya sudah, berarti enggak. Tadi udah kentut enggak ya? Kentut enggak ya? Kayak kentut dia enggak ingat pula kentut lah. Jangan, kalau enggak ngerasa kentut jangan dibahas-bahasi kentut itu. Kan kentut membatalkan wudhu tadi kan? Dia termasuk poin nomor 6 kan? Keluarnya sesuatu dari kubur, dubur, atau di antara keduanya. Kentut dari mana keluarnya? Pandai-pandai lah ibu jawabnya. Pokoknya di antara itu batal tuh ya kan? Gitu. Jadi jangan kita berpikir tadi batal enggak ya? Tadi kentut, dah mikirin kentut terus ujung-ujungnya ambil wudhu lagi. Kalau dia tidak batal berarti tidak, gitu aja. Jangan banyak ragu ya. Supaya kita bisa jaga wudhu 24 jam. Kan pengen mati syahid, betul ya? Karena kalau nggak mati syahid, ya Allah, pedih bu. Kita mesti mati syahid bu. Karena orang yang mati syahid itu tidak merasakan sakit mati bu. Kalau ibu tidak memilih jalan mati syahid, ya Allah, mati itu sakit. Suatu ketika Rasul nanya kepada Khadijah, istriku, apa rasa sakit mati wahai istriku? Apa kata Khadijah? Sakitnya sakaratul maut ini ibarat duri yang dibenamkan dalam tubuhku dan dicabut dengan pelan. Rasul nanya kepada Abu Thalib, apa rasa sakit mati wahai pamanku? Bagaikan dikuliti dengan 7 lapisan kulit. Rasul tanya kepada Abdul Muttalib, apa rasa sakit mati wahai Abdul Muttalib? Bagaikan ditusuk dengan 70 kali tusukan. Calon ahli surga, begitu sakit matinya. Apalagi kita? Tak mesti mati dulu baru tahu rasa sakit mati. Cukup belajar dari orang-orang yang mengakuinya. Maka supaya tak takut, tak merasakan sakit mati, maka kejarlah mati syahid. Tak mati syahid, tak rasakan sakitnya mati, tak ada hari perhitungan, langsung masuk surga. Mau langsung masuk surga? Jangan kayak jemaah saya, dia ngomong gini, Ustazah, iya, semua orang Islam ini masuk surga kan? Saya bilang iya, emangnya kenapa bu? Oh, jadi semua orang Islam ini masuk surga? Iya bu, emangnya kenapa? Oh, kita cuma dicuci aja nyokan di neraka. Nyo katanya bu. Neraka itu nggak nyo bu, neraka itu ngeri. Neraka itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada namanya pintu neraka. Siapa orang yang berada di pintu neraka? Satu-satunya orang yang berada di pintu neraka itu cuman Abu Thalib, paman Rasulullah, sayang dengan Rasul, tapi mati dalam keadaan kafir. Lalu Rasul berkata, ya Allah, berikan siksa yang ringan buat pamanku Abu Thalib. Jadi Abu Thalib itu nggak masuk neraka. Abu Thalib itu cuma di pintu aja. Selama-lamanya dia cuma di pintu aja. Bagaimana siksa di pintu itu? Dipasang terompah mendidih ubun-ubunnya. Atau di pintu bu. Nah sekarang siapa orang yang berada di dalam neraka? Orang yang berada di dalam neraka adalah orang Islam yang berdosa. Yang nyawa tadi itu di dalam tuh. Yang ketiga adalah kerak-keraknya api neraka. Siapa orang yang berada di keraknya api neraka? Satu, orang Islam yang mati bunuh diri. Yang kedua, orang Islam yang berzina belum bertaubat, meninggal duluan. Yang ketiga, orang Islam yang syirik. Dan ingat, sehari di neraka 1000 tahun di dunia, 1 detik di neraka 48 tahun di dunia. Itu di kerak-keraknya api neraka. Apa gambaran kerak api neraka? Ada ayatnya, tabbat syada abi lahabin
wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak ada baginya harta yang telah dia diusahakan. Sayasla nara zata lahab. Dia akan dimasukkan ke dalam neraka, apinya bergejolak. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya mengambil kayu api, dikalungkannya ke punggungnya, dia bakar untuk membakar dirinya sendiri plus bahan bakar api neraka yang ada di atas. Fi jidiha hablum min masad. Dia ambil kayu api, dia lilitkan ke lehernya untuk menjadi bakar untuk dirinya sendiri, dan dia sebagai bahan bakar api neraka. Maka jangan pernah berpikir masuk neraka, berpikirlah masuk surga tanpa hisab. Salah satunya jaga wudhu 24 jam. Insyaallah. Semoga kita menjadi bagian dari itu semua. Amin. Allahumma amin. Udah demikian yang dapat saya sampaikan. Oh iya ya, boleh silakan. Wudhu dengan suami, ulama berbeda pendapat. Ada dua madhab mengatakan bersentuhan dengan suami saat wudhu itu batal kalau ada syahwat. Itu pun hanya satu yang mengatakan batal kalau ada syahwat. Oke? Kalau nggak ada syahwat tidak batal. Tapi kalau suaminya bilang pokoknya batal, maka dia bersentuhan dengan kita, biasanya dia ngambil wudhu. Silahkan, jangan ribut, nggak apa-apa. Nah, kita tinggal nggak usah ngambil wudhu aja, tapi jangan dikerjain dia. Mentang-mentang dia bilang batal, bang pegang bang aja nggak. Perbedaan pendapat di kalangan ulama madhab itu biasa. Ya, dah, oke, ya. Ustazah, dalam perjalanan kiri kanan tidak ada air, hutan, dalam pesawat, di mana-mana tak ada air. Boleh nggak saya tayamum? Boleh. Kalau tayamum harus ada debu. Tidak mesti cari debu yang paling tebal. Kalau cari debu yang paling tebal nanti berjerawat. Di mana-mana ada debu. Gimana niatnya? Sengaja aku bertayamum, mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Ambil tangannya, semua angkat tangan. Tempelkan ke jidat. Salah. Tempelkan ke mana? Ke tasnya tempel. Lalu kemudian jatuhkan debunya. Lalu kemudian basuh mukanya, basuh semua. Sekali aja, jangan 3 kali, berjerawat nanti. Ambil lagi debu. Luruskan tangan kanannya, luruskan tangan kanan. Tangan kanan angkat, nih tangan kanan. Tangan kirinya taruh di sini. Yuk sampai ke siku, di sini sampai ke siku, diputer sampai ke sini. Endingnya, akhirnya harus di sini. Jangan gini. Ini kan ada debu tadi. Ini untuk yang di sini. Paham? Ulang. Ini. Oke. Terus gini, sampai ke jempol ujungnya. Jangan gini ya. Gini. Ambil lagi sebelah. Gini. Ke bawah. Langsung ke sini. Banyak orang tayamum kan gini dia. Jangan. Itu aja. Tayamum muka dengan tangan aja. Tayamum nggak pakai gumur-gumur. Gitu. Ada lagi? Jadi tidak perlu cari yang berdebu. Justru carilah yang biasa-biasa saja. Ya. Bagaimana hukumnya atau adabnya kita yang habis mandi di kamar mandi ambil wudhu masih menggunakan handuk atau mungkin belum berbusana? Apakah kita harus berbusana sambil wudhu atau gimana sebaiknya? Berwudhu habis mandi belum berbusana, apakah wudhunya sah? Bu, yuk kita bedakan mana adab, mana syariat. Adab dilanggar tidak berdosa, syariat dilanggar berdosa. Wudhu, rukun wudhu hanya yang tadi. Niat, basuh muka, tangan, kepala, kaki. Dilakukan rukunnya, sah wudhunya. Tidak ada rukun wudhu. 1, harus pakai baju ya, kan tidak ada. Jadi pakai handuk atau tidak pakai handuk itu cuman adab.
Kalau pakai handuk berarti punya adab, tak pakai handuk kurang beradab, tapi tidak berdosa. Paham? Kayak belajar. Boleh, sah. Tak pakai apa-apa pun sah. Sah, wudunya sah. Kayak ginilah, ibu belajar dengan saya majelis taklim. Ada yang kakinya selonjor, ada yang nyandar, ada yang sambil garuk-garuk, ada yang miring-miring duduk, ada yang salto. Apakah ibu berdosa? Tidak. Hadir dalam majelis taklim itu wajib. Cara duduknya itu cuma adab. Makanya ibu kalau selonjor, nyandar, sudut, ngelangak-ngelangak, saya tak pernah tegur. Itu cuma adab, tidak melanggar syariat. Yang penting paham. Walaupun tak paham juga. Yang penting paham. Itu adab saja. Ya, adab boleh dilanggar, syariat tak boleh dilanggar. Ya, gitu. Tapi sebenarnya sah. Sama dengan saya sholat. Saya sholat, maaf, dalam tidak pakai apa-apa, Zah. Oh, Zah. Di dalam nggak pakai apa-apa, Zah. Pastikan mukenanya tidak transparan. Di dalam nggak pakai apa-apa, sah sholatnya. Walaupun di dalam pakai daster, tapi mukenanya transparan. Keluar rambutnya, nampak telinganya, tidak sah. Yang penting itu tutup auratnya betul-betul. Walaupun nggak pakai apa-apa di dalam, kemudian pakai mukena yang tertutup, sah sholatnya. Atau sebaliknya, di dalam pakai daster, nggak pakai kerudung di atasnya, pakai mukena yang parasut tuh, iya kan? Waktu sholat keluar dia set, jangan dibalikkan, ulang lagi sholatnya. Ini kadang-kadang di masjid sholat taraweh, selayang pandang. Dipakainya, dilanjutkannya sholat ulang saja, karena itu sudah batal sholatnya. Kalau terjatuhkan sarungnya, nampak betisnya, jangan diangkat, lanjutkan, ulang. Jadi nggak apa-apa sholat nggak pakai baju di dalam. Yang penting betul-betul mukenanya tertutup. Kalau doa habis sampai wudu itu baiknya di luar kamar mandi atau di dalam kamar mandi? Oke, mau ngambil wudhu kan baca doa, betul? Masuk WC kan baca doa, betul? Keluar WC kan baca doa, betul? Boleh nggak doa ngambil wudhu, doa mandi junub, doa masuk WC, keluar WC dibaca di dalam kamar mandi atau di dalam WC? Boleh saja, boleh saja. Ya, yang penting tutup bibirnya dalam hati. Kan cara baca ada 3. Yang pertama tutup bibir dalam hati. Jawab salam orang, assalamualaikum. Kita di kamar mandi dalam hati. Kan gitu ya? Dimasuk WC, keluar WC, tapi ditutup bibirnya. Kapan kita gunakan yang dalam hati tadi? Saat kita di dalam kamar mandi. Yang kedua, ada cara baca kayak gini, gitu kan? Kapan? Saat sholat. Sholat nggak boleh tutup bibir, nggak boleh. Sholat itu harus terbuka bibir. Sampai kapan? Sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Nggak boleh sholat tutup bibir. Rasul nanya kepada sahabat, sahabat, kau ulang sholatmu. Diulangnya, kau ulang lagi, diulangnya, kau ulang lagi, diulangnya juga. Kenapa suruh ulang sholatku ya Rasulullah? Apa kata Rasul? Jenggotmu tak bergoyang. Jadi harus sholat itu buka bibir ya mak. Dah. Yang ketiga adalah cara baca kuat-kuat. Kayak saya nih kuat-kuat. Kapan? Saat baca Quran. Baca Quran usahakan aja kuat-kuat, tapi jangan kuat betul. Kenapa? Baca Quran dalam hati dapat pahala, tapi setan nggak pergi. Tapi kalau baca Quran kuat dapat pahala, setan pergi. Tapi jangan kuat-kuat betul, nanti suaminya protes. Kau kira aku setan? Gitu ya. Oke, cukup ya. Wah, banyak yang tanya. Silakan. Yuk. Oke, ya, silakan Bu. Oke,
Ustazah, kadang-kadang kita lihat ya orang-orang Arab itu gamisnya panjang-panjang ya, sementara ada tai burung ya, nanti dia sholat pakai itu juga ya. Ini perhatikan, ini penting nih. Gamis panjang lebih dari gamis sampai mata kaki lebihkan sejengkal, makin minjak tanah makin disunahkan. Dah, maksudnya gini, ini gamis misalnya ya, ini lantai ya, kan lewat dia maaf ya, kena tai burung, nih cacaknya nih. Lewat lagi kan kena debu lagi, bersih lagi dia. Debu kan mensucikan najis. Lewat lagi kena najis lagi, lewat lagi kan kena debu lagi. Debu mensucikan najis, makanya nggak masalah. Nah, kan sesimpel itu aja. Jadi jangan kita macam, wih tengok lah tua, panjang-panjang tuh dibawanya sholat. Nggak apa-apa. Kos kakinya hitam pun nggak apa-apa, asal jangan kena najis. Dia sholat pakai kos kakinya udah kotor tapi nggak najis, nggak apa-apa. Sementara kita sholat nampak kaki, batal, nggak sah. Dah, batas nggak ada. Batas air wudhu nggak apa-apa. 1 gelas boleh, ya 1 gelas boleh. Cocol air ke sini, lalu kemudian basuh mukanya. Yang ada itu batas air kalau kena sabun, masuk Pepsodent, masuk teh cicak itu 2 kulah. Tapi kalau kita selagi airnya banyak masih boleh dipakai wudhu. Tapi kalau wudhu hari-hari biasa itu cukup 1 gelas aja cukup wudhu, ya. Nah, cuman orang Indonesia yang wudhunya pakai air yang banyak. Di tempat orang air sedikit. Kalau orang Indonesia macam mandi, pergi dia ke Timur Tengah ditengok-tengok sama orang mubazir air, ya. Jadi gitu. Yo. Gimana? Kalau kita sholat, kalau caranya boleh kan? Hah? Kalau kita sholat, tapi kita sholatnya keluar, boleh nggak? Apa? Sholat. Sholat suara keluar? Keluar rumah? Nggak bisa. Sholat itu sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Jangan kuat-kuat kalau perempuan ya. Sholat sendiri di rumah dalam kamar kuat-kuat nggak boleh. Dia mesti berbisik aja. Sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Jangan telinga orang pula yang dengar. Jangan. Gimana? Udah nggak boleh lagi katanya Bu. Habis waktu Bu. Maaf ya Bu. Nanti kita sambung lagi ya. Hah? Apa? Ibu bak mandi Bu. Bak mandi perumahan tipe 36. Ya. Oke. Ya, kita udah. Oke, kita akhiri dengan doa singkat ya. Masih banyak yang mau nanya. Kapan-kapan kita sambung lagi, cocok? Cocok. Oke, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kita akhiri doa singkat ala hazihin niyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wad nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, tawbatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwina 'alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hadan, na'udzubika minal 'ajzi wal kasal, na'udzubika minal الجبن والبخل نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم